antara seni dan pemikiran, yang mengakui, menerima dan merayakan keindahan dan kengerian hidup ini sampai ke sudut-sudutnya yang paling mengerikan, mencapai titik pemaksulannya dalam diri Sokrates. Dengan Sokrates, kehidupan tidak lagi dihayati apa adanya, melainkan direduksi, dihisap, dikosongkan darahnya menjadi sebuah teori. Senjakala berhala-berhala problem Sokrates paragraf 2 kritis yang menghisap kehidupan dan menjadikannya teori dalam kesamaan rasio, keutamaan dan kebahagiaan. Sikap Sokrates yang teoritis ini bisa kita ringkaskan demikian. Dalam konstruk pemikirannya Sokrates, berbeda dari binatang, aspek paling tinggi dan paling ilahi dari manusia adalah rasionya. Maka kalau manusia mengoptimalkan apa yang menjadi khas dalam dirinya sendiri, artinya mengoptimalkan rasio itu, manusia dikatakan memiliki arete. Arete bahasa Yunani artinya keutamaan, tetapi keutamaan artinya adalah optimalisasi. Sama seperti pisau itu aretenya adalah untuk mengiris, ya. Maka pisau yang tumpul itu tidak memiliki arete karena tidak bisa untuk mengiris. Jadi manusia itu aretenya rasio. Maka optimalisasi dari rasio itulah yang disebut sebagai arete. Jadi bila manusia mengoptimalkan apa yang menjadi bagian paling khas dari dirinya, yaitu rasionya, artinya manusia mencapai kepenuhan jati dirinya sebagai manusia. Dan apa yang bisa kita katakan? Tentunya kalau orang optimal dengan apa yang menjadi ciri khas jati dirinya, tentu saja di situ dia bahagia. Konsepsi teoretik yang mengutamakan rasio daripada emosi, hasrat, dan nafsu. Jadi dalam katakan antropologinya Sokrates dan Platon dikatakan bahwa yang sama dengan binatang tentu saja aspek nafsu paling bawah yang disebut epitumia, nafsu makan, minum, dan seks. Kemudian emosi yang disebut tumos yang ada di dada, hasrat-hasrat mencari harga diri, mencari rasa bangga diri. Tumos, hasrat bangga diri, dan epitumia, nafsu-nafsu ini adalah bagian-bagian irasional yang kurang lebih sama dengan binatang. Tetapi rasio adalah sesuatu yang sama sekali lain, yang khas ada dalam diri manusia. Maka manusia tugasnya adalah mengoptimalkan apa yang khas dalam dirinya. Konsepsi teoritis yang mengutamakan rasio daripada emosi, hasrat, dan nafsu ini otomatis berkaitan atau mengandaikan sebuah cara hidup, sebuah cara menilai dunia. Maka inherent juga dalam etika Sokrates selalu berkaitan dengan metafisikanya juga. Maka bila rasio dikatakan bersifat pasti, stabil, dan cenderung universal kekal, maka dengan sendirinya pengutamaan rasio yang preferensinya adalah sesuatu yang stabil dan kekal itu mengandaikan kita menolak atau kita mensekunderkan apa-apa yang bersifat menjadi becoming. Pemikiran dunia idea yang menjadi objek khas rasio adalah yang baik, sementara dunia indrawi adalah dunia bayang-bayang, sebuah lingkaran imaji tanpa batas yang mesti ditundukkan oleh rasio. Teks Nietzsche, Senjakala Berhala-Berhala, Problem Sokrates, paragraf 4. Dalam diri Sokrates yang menjadi petunjuk dekadensi bukan hanya keterserakan anarkis insting yang diakuinya sendiri, tapi juga hipertrofi fakultas logisnya, serta sarkasme yang tidak sehat. Jangan lupa pula akan halusinasi-halusinasi auditif yang sering dinamakan atau dia namakan daimon Sokratik, yang sering ditafsirkan secara religius. Dalam dirinya semua bersifat eksesif, lucu, karikatural, namun pada waktu yang sama disembunyikan dalam kondisi parah dan bersifat bawah tanah. Aku berusaha mengerti kenyelenehan seperti apakah penyamaan Sokratik, rasio sama dengan keutamaan, sama dengan kebahagiaan ini muncul atau dilahirkan. Penyamaan yang paling aneh dan terutama bertentangan dengan seluruh insting Yunani yang tua. Dalam paragraf 10 Nietzsche menulis, saat orang merasa butuh menjadikan rasio sebagai tiran, seperti yang dilakukan Sokrates, pastilah bahaya yang dilihatnya tidak kecil, bahwa hal-hal lainnya ingin menjadi tiran-tiran. Pada masa itu, pada zaman Yunani masa Sokrates,
Orang merasakan secara instinktif bahwa rasionalitas adalah jalan keselamatan. Baik Sokrates maupun orang-orang sakitnya, tak seorang pun memilih dengan bebas untuk bersikap rasional. Bagi mereka hal itu sudah niscaya dengan sendirinya. Itu adalah penyelamat terakhir. Cara pemikiran spekulatif Yunani memeluk rasionalitas dengan penuh fanatisme, menyembunyikan situasi yang penuh putus asa. Kita sedang berada dalam bahaya. Kita tidak memiliki pilihan kecuali hancur atau menjadi rasional sampai absurd. Moralisme para filsuf Yunani semenjak Platon ditentukan oleh sebab-sebab patologis. Demikian juga halnya dengan munculnya dialektika. Penyamaan rasio sama dengan keutamaan, sama dengan kebahagiaan, hanya berarti bahwa haruslah berbuat seperti Sokrates dan melawan nafsu-nafsu gelap, haruslah dibuat sebuah cahaya kekal, terang hari rasio. Haruslah jelas, terang, bersinar apapun harganya. Semua konsensi kepada insting, ketaksadaran hanya akan membawa orang ke jurang. Dengan perspektif genealogisnya, Nietzsche melihat bahwa sikap teoretik Sokrates dan Platon yang mengutamakan rasio, dan dengan demikian mempostulatkan teori idea yang bisa dicapai lewat metode rigor dialektis, serta teori etis mengenai keutamaan sebagai hidup rasional. Nietzsche menunjukkan bahwa di balik itu ternyata ada semacam situasi, penilaian atas dunia berdasarkan situasi yang mencengkeram saat itu. Sebagai sedikit gambaran, Sokrates hidup pada zaman ketika kejayaan Yunani runtuh. Jadi pada abad ke-6, ke-5 Yunani hebat, luar biasa, menjadi semacam pemimpin. Bukan Yunani, maaf, Athena, polis Athena menjadi pemimpin. Tapi lalu mulai ketika ada perang Peloponnesos, perang saudara Athena dan Sparta, perang saudara berdarah-darah selama 30 tahun lebih, maka praktis situasi sosial menjadi katakan terserak, situasi mundur. Dan pada saat itulah ketika kejayaan Athena meredup, muncul orang bernama Sokrates, muncul orang bernama Platon, yang lalu katakan berusaha tetap dalam analisisnya Nietzsche tentu saja, berusaha mengutuhkan masyarakatnya dengan lari kepada rasio. Jadi bukannya menerima kenyataan dekaden sebagai apa adanya dan bertempur, tetapi mereka menidak terhadap dekadensi dan lari kepada rasio. Di balik sikap teoritis ada sebuah penilaian atas dunia. Sokrates dan Platon memiliki sikap negatif terhadap dunia. Mengapa mereka menilai dunia sebagai jelek? Mengapa dunia indrawi dianggap sebagai sesuatu yang terus berubah, yang tidak bisa dipegang, sesuatu yang hanya bayang-bayang, yang tidak ada nilainya, yang kalah dibandingkan dengan dunia idea dalam tanda kutip. Mengapa menilai dunia sebagai jelek? Padahal dunia ini menurut Nietzsche tidak bisa dinilai. Dunia ini tidak bernilai menurut Nietzsche. Baik dalam arti tidak berharga, maupun dalam arti sama sekali melampaui segala kriteria penilaian antropomorfis kita. Toh meski dunia tidak bisa dinilai, Sokrates menilai dunia. Ia bahkan mengatakan bahwa hidup ini adalah sakit yang berkepanjangan. Teks dari Problem Sokrates paragraf 1. Orang-orang paling bijak dari segala zaman memiliki penilaian yang sama kepada kehidupan. Hidup ini tak berarti, tak bernilai. Di mana-mana dan kapanpun, apa yang mereka katakan memiliki aksen yang sama. Aksen keraguan, aksen melankolis, kelelahan hidup, penolakan kepada hidup. Sokrates sendiri ketika akan meninggal mengatakan, hidup ini hanyalah sebuah sakit yang panjang. Aku berhutang seekor ayam jago kepada Asklepios, sang penyelamat. Bahkan Sokrates pun merasa capek dengan kehidupan ini. Hal seperti itu membuktikan apa? Hal itu menunjukkan apa? Kalau zaman dahulu kala kita pasti sudah akan mengatakan bahwa toh meskipun begitu ada sesuatu yang benar di situ, konsensus sapiensium membuktikan kebenarannya, apakah kita akan mengatakan hal yang sama? Dan apakah kita berhak untuk itu? Toh meskipun begitu ada sesuatu yang sakit di situ. Itulah jawaban kita, jawaban Nietzsche. Kita mesti melihat, memeriksa orang-orang paling bijak itu dengan lebih dekat.
Barangkali dengan dilihat dari dekat, mereka semua ternyata kakinya sudah goyang.